Ibu, acara pertemuan pertama komunitas coaching Yogyakarta bersama saya Istoto, Coach Istoto, dan ditemani seorang coach yang ganteng. Saya spotlight deh, biar Bapak Ibu bisa ngelihat ya. Ini dia, spotlight for everyone. Nah, kalau Anda menggunakan view speaker, maka Bapak Ibu akan menemukan seorang dengan pakaian hitam dan kemudian kacamata dan senyumnya itu menawan ya. Ini adalah Dr. Agung Kris. Saya mengenal pertama sebagai Dr. Agung dan sekarang sudah menamakan diri sebagai seorang coach profesional beliau. Beliau adalah dokter yang juga belajar coaching. Sebelum belajar coaching, beliau adalah trainer, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini menekuni beberapa kompetensi yang berguna untuk selain keterampilan dan kompetensi yang disumpah, yaitu dokter. Ada banyak hal yang beliau kuasai, dan malam hari ini bersama saya hadir, tidak berjumpa dengan Bapak Ibu sebagai tuan rumah pertemuan komunitas coaching Yogyakarta. Saya sapa dulu ya Bapak Ibu. Selamat malam Dr. Agung. Selamat malam Pak Is, Sugeng Dalu Bapak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Apa kabar Pak Is? Saya sehat, terima kasih. Dr. Agung sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah Yes. sehat. Oke, Bapak Bapak Ibu, Ibu, beliau ini yang bikin grup WA. Beliau ini yang mengundang Anda, menjapri Anda masing-masing dengan sapaan-sapaannya, dan dari grup WA itulah kita berkumpul. Bagi yang belum masuk di grup WA-nya, Komunitas Coaching Jogja, nanti bisa menghubungi menjapri, kemudian kita masukkan ke sana. Kemudian malam hari ini acaranya apa, Dr. Agung? baik, terima kasih Koti Soto. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di di ruang jagongannya Jogja Coaching Community, Komunitas Coaching Yogyakarta, dan di luar ekspektasi saya begitu ya. Ternyata banyak yang luar kota gitu ya, luar Jauh-jauh kota ya, Dok ya? bahkan luar pulau gitu ya. Luar biasa Ibu sekalian. Terima kasih, terima kasih. Dan saya menyapa semuanya yang sudah hadir. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih berkenan membuka kamera Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama-tama sebelum saya perkenalkan acaranya, saya perlu memperkenalkan opa-opa tadi dong ya, gitu ya. Opa-opa tadi membuka acara. Bapak Ibu sekalian, beliau adalah Coach Toto, seorang profesional trainer, kemudian profesional coach, sebagai trainer sudah 3 dekade Bapak Ibu sekalian, dan beliau adalah kakak kelas dan guru saya dalam dunia training, dalam dunia pemberdayaan diri, dan banyak mengajari saya termasuk juga tentang coaching dan bagaimana membangun komunitas Bapak Ibu. Nah, ceritanya itu begini Bapak Ibu sekalian. Coach Santo sudah posting di dalam grup ya Bapak Ibu boleh cermati, tahun 2015 Bapak Ibu. Tahun 2015 itu di Jogja, di kota Jogja, itu ada program pengenalan coaching Bapak Ibu. Itu dilakukan di kantor Kepatihan. Nah, ya, eee, penanggung jawabnya ya Coach Toto itu gitu ya, yang beliau yang mengenalkan coaching dari kota-kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sejak tahun 2015 itulah kemudian masyarakat coaching Indonesia, masyarakat coaching Indonesia atau MCI, itu kemudian berdiri ataupun ada. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya ya kami mengenalkan coaching, memberikan kelas coaching, melakukan coaching. Jadi mengenalkan manfaat coaching lah, kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu intensif kami lakukan bahkan di masa pandemi. Nah, selama ini kelas-kelas pertemuannya itu online seperti malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kayaknya, "Opa ini kan pandemi sudah lewat ya," gitu ya. Jadi kayaknya kita perlu deh membangun komunitas-komunitas yang dekat begitu ya, sehingga kita kapan-kapan bisa sambil di angkringan gitu ya, kalau di Jogja ya, di angkringan. Nanti yang lainnya juga kita sambil angkringan kita Zoom begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami makan di angkringan, yang lainnya bisa lewat Zoom gitu ya. Maka kami kemudian Bapak Ibu mulai bulan ini gitu ya, jadi lama banget Bapak Ibu ya. Baru mulai bulan ini kami oke kita bikin komunitas coaching Yogyakarta, gitu, sekalian. Tentu saja tidak menafikan atau tidak bahwa kami ada di mana-mana Bapak Ibu. Maka malam ini kan yang hadir ada Coach Bung Asri, itu kan orang orang Bali tapi tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada beberapa dari Maumere dan Jakarta. Karena selama ini kami malang melintang di dunia online yang bisa diakses secara nasional Bapak Ibu.
Nah, maka supaya kami tetap kembali di akar kami masing-masing, maka ada komunitas lokal begitu ya, komunitas lokal yang kami buat, salah satunya Jogja. Nanti mudah-mudahan segera menyusul di tempat-tempat lain begitu ya. Jadi teman-teman di Jakarta nggak perlulah terbang ke Jogja gitu kan. Nanti ada komunitasnya Jakarta Coaching begitu ya. Nanti ada komunitasnya Jawa Mau Timur. mirip coaching Nusa Tenggara. Ke Nusa Tenggara Coaching gitu ya. Sehingga nggak perlu harus datang ke Jogja. Demikian. Oh iya, dan Pak Istoto itu, Bapak Ibu sekalian, selain pendirinya MCI, Masyarakat Coach Indonesia 2015 itu, beliau juga adalah presidennya. Jadi kami nggak pernah bertengkar siapa presidennya, gitu Bapak Ibu sekalian, ya sudah kami sepakati Coach Istoto itu adalah presiden dari Masyarakat Coach Indonesia. Maka semua kegiatan yang dilakukan MCI pasti atas izin beliau dan juga restu dari Coach Istoto. Demikian ya, ini perkenalan Coach Toto ya, opa-opa yang tadi Oke, membuka oke, oke. kelas. Dan sebagai trainer, sama guru saya udah malang melintang di dunia persilatan, Bapak Ibu sekalian. Dan ini beberapa pernah berjumpa beliau di ruang kelas, dan bahkan beliau pun baru saja pulang dari Jakarta karena ada kelas di sana, gitu kan. Begitu sibuknya. Oke, baik. Lalu kita mau ngapain, Bapak Ibu? Gitu ya. Kita mau ngapain? Oke. Kalau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah tahu coaching ya, sudah tahu coaching ya, kecuali para coach ya. Kecuali para coach ini, kecuali para coach. Boleh dong melambaikan tangan. Saya sudah tahu coaching gitu ya. Sudah tahu coaching. Silakan. Wah, oke. Oh, Pak Bambang sudah tahu, Pak Iksan sudah tahu. Oke. Sudah Suster Dari sudah tahu, berarti belum semuanya tahu gitu ya. Di grup juga saya posting siapa yang sudah tahu coaching belum belum semuanya tahu. Maka mungkin pertama kali supaya kita paham ya komunitas coaching itu apa sih gitu ya. Ini yang dimaksud coaching Anggura apa coaching apa gitu kan. Karena pernah Bapak Ibu suatu kali ketika kami webinar seperti ini, siapa yang sudah tahu coaching? Ada yang angkat tangan dan dengan PD beliau cerita, coaching itu binatang yang dipelihara di rumah gitu ya. Kami punya 3, saya kasih makan gitu ya. Oh, itu kucing gitu ya. Kucing bukan kucing. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi ada beberapa yang sudah angkat tangan gitu ya. Yuk mari kita mulai dulu sharing, berbagi gitu ya. Apa itu coaching? Yes, ini Nah, tentu saja bagi yang belum pernah sambil menyimak di chatting ya dok ya. Bagi yes. Bapak Ibu yang pertama kali ikut kegiatan ini, kita semua baru pertama orang ini kegiatan pertamanya masyarakat Coaching Jogja. Bahwa yang hadir itu sudah kenal, itu silaturahmi. Angkringan kalau istilah Jogja ya. Dan kemudian dibuka oleh Dr. Agung tadi dengan menjelaskan kenapa kegiatan ini ada. Dengan selesainya pandemi, maka kita bisa ketemu angkringan lagi. Selama ini kita online. Tentu saja kita tetap bisa online, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita bisa online seperti ini sebagai awalan. Selanjutnya tentu nanti kita bisa saja membuat kegiatan-kegiatan offline. Oh iya, karena MCI, Masyarakat Coach Indonesia itu ada di seluruh Indonesia yang telah berhubungan gitu. Maka komunitas ini juga ada di Surabaya, Jawa Timur, ada di Semarang, Jawa Tengah, ada di Jakarta, Jabodetabek juga ada. Dan ini akan muncul nanti di medsos nama-nama komunitas coaching Jabodetabek misalnya. Maka tidak terbatas. Anda boleh ikut mana saja karena ini adalah perjumpaan silaturahmi terkait dengan bagaimana coaching bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nanti kita akan pahami ini setelah kita mendengar atau melihat atau membaca apa itu coaching dari teman-teman yang sudah paham coaching. Maka yang belum, siapkan catatan. Siapkan catatan termasuk jika perlu siapkan kopinya karena kita sedang ngopi bareng ya. Mari kita ngopi bareng dan sambil siapkan catatannya, mari bagi yang sudah mengenal coaching boleh di-chat. Di-chat dulu ya dok ya. Oke, tadi soalnya angkat tangannya. Oke, sambil membaca chatting yang sudah masuk, Pak Tito, izin perkenalkan saya Tito Prasetyo dari Wates Kulon Progo, bekerja di sanitasi RSUD Wates. Oh, ini bagian lingkungan nih. Menekuni pelatih pencak silat di SMP, kebetulan ada Bupati Cup 2 di Desember nanti. Keren. Oke, salam kenal. Kemudian Pak Agus Suryanto, perkenalkan saya Agus Suryanto masih baru mau belajar coaching. Siap. Pak Agus Suryanto yang mana beliau? Nampaknya tutup kamera kah? Oke.
Kemudian saya ingat Pak Yohanes Budi itu kalau tidak keliru ikut kegiatan Smart NLP Forum atau kegiatan NLP LC atau kegiatan hipnosis, hipnoterapi dari Smart NLP Forum, Dr. Agung, seingat saya. Betulkah Pak Yohanes Budi? Iya sih, Pak. Iya benar ya. Oke, ingat saya sekarang. Gantengnya itu udah hilang-hilang. Oke. Kemudian Bu Isna Mansuroh. Hmm, Kami biasanya mengajak teman-teman yang ikut online itu kalau di rumahnya kurang kuat sinyalnya, menganjurkan untuk berburu sinyal, maka biasanya pindah kemana gitu, termasuk nebeng wifi-nya kecamatan, wifi-nya kafe dan lain sebagainya. Di sini ada nih yang sudah melakukan itu, namanya Salvo tadi. Beliau itu adalah warga pengungsian di korban letusan atau erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Bapak Ibu, di Maumere sana, dan sekarang sedang mengungsi. Beliau guru di sebuah SMA Seminari Hokeng, dan beliau sedang, ya itu berburu sinyal juga, mencari keluarga yang sinyalnya kuat, lalu beliau ada di emperan tuh, kalau enggak di teras mungkin gitu. Yang lihat yang namanya Salvo itu ya, itu seorang yang sedang berburu koneksi. Oke, sudah munculkah? Bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal coaching, boleh dong di chatting supaya teman-teman yang eh, yang sudah mengenal coaching boleh di chat. Kalau belum jika belum memahami di mana tempat chattingnya, inilah dia. Mari kita lihat chattingnya ada di sini. Nah, ini kok keluarnya gini ya, pakai basic ya. Punya saya. Oke. Nah, zoomnya mana zoomnya kok hilang? Pakai besar, nggak bisa. Pakai besar. Oh, ini nih. Chattingnya di sini keluarnya nggak keluar tapi ya. Saya pakai basic kok nggak bisa. Mau sharing menunjukkan slide sebentar. Oh, basic screen. Harusnya bisa. Kok nggak keluar ya? Atau ini kah? Nggak bisa ternyata, Dok. Saya mau sharing slide. Saya biasanya bisa kok, malam hari nggak Oke. bisa. Mau Atau menunjukkan boleh juga di di mana kolom tempat grup chatting. kita juga boleh ikuti contoh di grup kita WA. Nah, Oh, kalau di grup WA chatting di kan grup pastinya, WA. ya grup WA kan pastinya semua bisa gitu ya. Oke, boleh. Boleh, silakan di chat di Jogja Coaching Community. Di sana sudah ada postingan fotonya Dr. Agung, kemudian ada Bu Isna sudah juga posting fotonya, capturannya. Apa yang diposting? Menurut Anda coaching itu apa? Supaya yang belum paham coaching, termasuk yang belum masuk di grup WA, boleh dong raise hand. Nanti nomor teleponnya diketik di chatting biar diundang sama Dr. Agung ke grup WA. Silakan. Atau ada yang mau mengatakannya? Ini ada satu muncul nih. Coaching adalah percakapan yang memberdayakan. Oke, terima kasih Ibu Justina Sri Rahayu. Yang lain boleh? Pak Cornelis pernah dengar kata coaching sebelum ini? Boleh dibuka mic-nya Pak Cornelis? Pernah, cuman lebih ke apa? Ngajar sehingga apa tujuan kita bisa disampaikan dengan lebih baik lagi. Sehingga Sebentar, saya pesannya mendengar. klarifikasi. Saya Oke. klarifikasi. Pernah dengar kata coaching? Pernah. Nah, Aha. Di dunia bidang apa? Di bidang olahraga atau pengembangan? di bidang pengembangan, Pengembangan. Tadi sudah menyebutkan sebuah kalimat, apa itu tadi? untuk membantu seseorang mengerti apa yang kita akan sampaikan, sehingga Membantu tujuan seseorang. Membantu seseorang supaya mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga Hmm. tujuannya lebih jelas. Dapat Oke. ngerti lah. Membantu seseorang. Boleh tahu nggak yang dimaksud membantu tepatnya apa yang dilakukan? Potensi diri bisa. Aha. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis. Sudah memulai pemanasan dengan lisannya. Terima kasih Pak Cornelis sudah menyebutkan. Membantu seseorang untuk menemukan dirinya. Kita lihat di chatting. Saya guru dari Kulon Progo sudah pernah belajar coaching dengan Bapak Ari Ginanjar. Terima kasih. Kalau begitu, bolehkah kami tahu teman-teman yang lain, Bu Isna, coaching menurut belajar dari Pak Ari Ginanjar itu apakah?
Gitu. Ibu Nur Alfusifa. Coaching ialah suatu cara untuk menemukan solusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga bisa mendapatkan solusi dari masalah sendiri. Jadi, menemukan solusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Berarti bertanya ya, yang berbobot, oh pertanyaannya ditimbang dulu. Enggak bercanda ya, bercanda. Wah, salah bercanda nanti dikira meledek tukang jual es teh nanti ya. Kepada coach itu berarti kliennya sehingga bisa mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri. Ditanya, kemudian dia mendapatkan solusi. Terima kasih Bu Nur. Bu Nani Meyani. Bu Nani Meyani, mana beliau nih? Oke. Coaching adalah tindakan untuk membantu seorang berubah menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Jadi membantu seseorang berubah menjadi lebih baik jadi berubah dulu menjadi lebih baik agar dapat mencapai tujuan yang mereka telah tetapkan. Coaching adalah tindakan mendukung seseorang di setiap level untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Coaching adalah tindakan membangun kesadaran, memberdayakan pilihan, dan mengarah pada perubahan. Wih, keren banget ini. Oke, Bapak Ibu, di chatting Dr. Agung sudah memposting link chat WhatsApp. Jadi yang belum masuk WhatsApp Komunitas Jogja, namanya ya Komunitas Coaching Jogja. Kalau warganya memang harapannya sih dari Jogja, tapi kalau dari luar Jogja masuk nggak apa-apa juga gitu. Orang ini tujuannya untuk memperkenalkan, memasyarakatkan coaching. Bahkan yang sudah paham pun hadir. Maka ini sekarang kita sedang menghormati, mendukung bagi yang belum paham coaching sebentar untuk mereview apa yang sudah dipahami. Oke, Ibu Sinta, upaya membantu orang lain agar memiliki skill atau keterampilan tertentu. Yuk, sekarang kita cek pada teman-teman yang sudah paham coaching. Coaching yaitu suatu proses pembelajaran atau pelatihan dengan mendampingi orang kontinu, baik fisik, mental, dan spiritual mencapai target. Wah, keren-keren Dr. Agung. Oke dok, sekarang ini sudah ada pendapat dari teman-teman. Ada mungkin kalau di googling gitu, ribuan definisi coaching Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita mau melihat ribuan definisi coaching itu, lalu bingung yang mana yang mau dipakai gitu ya. Karena ini adalah komunitas coaching berada di bawah payung Masyarakat Coach Indonesia, maka mari kita kenali. Menurut Masyarakat Coach Indonesia, coaching itu apa? Ayo, siapakah di antara para coach yang hadir malam hari ini? Apakah Coach Salvo, atau Coach Gung Asri, atau Coach Gius? Boleh buka mic. Saya spotlight. Coach Gius sudah buka Ya, mic, Coach. kah? Ya, Oke, silakan Coach Gius. definisi coaching menurut MCI, Masyarakat Coach Indonesia, ialah percakapan istimewa antara seorang coach dengan coachee, di mana coach memfasilitasi coachee memiliki dan memperjelas tujuannya, menemukan langkah yang terbaik, serta sumber daya yang diperlukan untuk mendukung langkah mencapai tujuan. Sumber daya dari dalam diri terutama untuk menggerakkan langkah mencapai tujuan. Kurang lebih itu definisi dari MCI, apa itu coaching. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, beliau ini yang sedang barusan bicara dengan kaos biru, sekarang kalau dilihat dari view galeri speaker, speaker view, maka akan terlihat seorang coach yang tampil namanya Gius 2024. Ini beliau ini seorang doktor lulusan Eropa, Bapak Ibu. Sudah doktor, sudah rektor sebuah SMA seminari, masih mau belajar, masih nambah. Sudah kurang apa ilmunya, masih belajar lagi kompetensi lainnya, itu namanya coaching. Dan beliau sudah menyelesaikan 3 sertifikasi di Masyarakat Coach Indonesia. Yang pertama, Guru Coach Indonesia Emas, itu sebuah titel coach profesional di MCI. Kemudian satu lagi NLP Professional Coach, ini sertifikasi profesional coach kedua. Dan baru saja beliau menyelesaikan sertifikasi Indonesian Coaching Training, itu Certified Indonesian Coach. Masih mau nambah lagi Coach Gius? Kayaknya mau nambah lagi. Oh, satu lagi beliau nih. Beliau sudah menyelesaikan juga satu sertifikasi yang berikutnya kompetensinya, yaitu Masyarakat Coaching Indonesia, MCI. Train the Trainer. Sampai lewat saya. Beliau ini seorang master trainernya MCI, saya lupa Coach Gius.
Beliau adalah seorang pastor yang menekuni kompetensi baru selain pastor, selain rektor, selain pendidik, pengajar. Sekarang beliau adalah seorang coach profesional dan trainer profesional, Bapak Ibu. Dan tadi sudah menyampaikan, beliau warga MCI, Bapak Ibu sekalian, dan sudah menyampaikan coaching adalah yang pertama, percakapan. Nggak ada slide-nya ya Bapak Ibu, maka siap mencatat. Coaching adalah percakapan, betul ya Coach Gius ya? Percakapan. Ya. Antara siapa? Antara coach itu pelakunya dan coachee itu kliennya, di dalam kurung percakapan istimewa. Berarti bukan percakapan sembarangan, bukan ngobrol, bukan ngerumpi, bukan sharing, bukan apa lagi, nyinyir, bukan. Juga bukan wawancara, bukan interogasi, bukan. Tapi percakapan seorang coach dan coachee secara istimewa. Untuk apa? Coach-nya memfasilitasi coachee-nya, tadi dikatakan Coach Yus, memiliki tujuan, memperjelas tujuan itu, masih satu kesatuan tujuan, jadi punya tujuan dan memperjelas tujuan. Kemudian yang berikutnya, setelah punya tujuan, menyusun rencana langkah. Setelah punya tujuan yang jelas, menyusun rencana langkah. Dan kemudian setelah punya rencana langkah, mengelola sumber daya untuk melakukan tindakan yang terbaik, sukses dengan potensi terbaik dari dalam diri coachee. Itu dia rumusan sederhananya. Ada rekamannya, moga-moga nanti bisa diposting juga link rekamannya ya. Coach Gius, terima kasih banyak. Oke, Sama-sama, Coach. kita sudah mendengar definisi coaching dari Coach Gius, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke Dr. Agung. Kita spotlight Dr. Agung bersama saya aja, Dokter. Oh, siap. Temani. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini dulu. Apakah ada pertanyaan bagi yang belum pernah mendengar apa itu coaching atau pernah googling coaching tapi macam-macam? Kita akan memahami sebuah definisi coaching yang dirumuskan oleh masyarakat coach Indonesia yang sangat praktis, yang nanti akan saya sampaikan cerita kenapa rumusan itu begitu. Ya. Dan dari mana rumusan itu didapat? Ayo, silakan yang ada pertanyaan, Dr. Agung boleh pandu untuk Oke, menggali baik. jika ada pertanyaan. Silakan, Dok. Terima kasih, Coach Soto, Bapak Ibu sekalian, dan beberapa coach yang pernah belajar di masyarakat coach Indonesia maupun belajar dari luar. Sama saja kita pernah belajar coaching dan mendapatkan definisi. Definisi Anda benar, gitu ya. Definisi yang tidak mirip seperti itu benar. Saya sering menemukan bahwa coaching adalah suatu proses kolaborasi menggunakan inovasi. Nah, seperti itulah definisi semacam itu. Kemudian proses mendukung, kemudian proses kemitraan, prosesnya seperti itu. Jadi semua definisi benar Bapak Ibu sekalian. Tinggal mana yang Bapak Ibu rasa cocok gitu ya, cocok dengan apa yang dikerjakan begitu. Jadi sudah betul tadi definisinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot, definisi bahwa coaching menggali potensi. Itu juga betul. Oke, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, sebelum nanti kita kupas, kenapa kok definisinya MCI mendefinisikan seperti itu? Nanti kita akan bahas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Oke, kalau aman boleh berikan jempolnya, Dok. Kalau aman. Yang punya saja, yang nggak punya jempol tidak perlu ya. Yang punya jempol dan bisa mendengarkan. Oke, thank you. Bukan jempolnya yang mendengarkan ya. Oke. Jadi begitu. Oke. Coach Soto, terima kasih sudah menuliskan di kolom chat begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu cermati definisi ini, gitu kan, definisinya adalah percakapan. Gitu ya. Jadi setiap kata, definisinya coaching itu percakapan, bukan latihan. Gitu ya. Jadi ketika Pak Tito seorang coach olahraga begitu kan, olahraga kan harus melatih gitu kan. Nah, coaching yang ada dalam pengertian ini bukan coaching yang dilakukan para pelatih olahraga. Tentu kita tahu bahwa di dunia olahraga para pelatihnya itu menyebut dirinya coach gitu ya. Dan Coach Sintayong gitu ya, dan semua dalam bidang olahraga pelatihnya bukan itu yang kami maksud dalam konteks coaching dalam dunia olahraga berbeda dengan coaching yang sedang kita bicarakan. Mereka menyamakan antara mengcoaching dengan melatih. Nah, coaching yang kita lakukan tidak. Seorang coach tidak melatih, kami mengcoaching. Nah, coaching itu apa sendiri? Tadi sebuah percakapan. Percakapan istimewa, percakapan spesial, percakapan intensif. Itu yang dilakukan. Kami tidak melatih. Seorang coach di dalam dunia ini, gitu ya, dunia di luar olahraga, tidak melatih. Jadi di corporate, coach-nya tidak melatih. Di pendidikan, coach-nya juga tidak melatih. Begitu. Kami mengcoaching.
Jadi coachingnya itu apa yang dilakukan? Bercakap-cakap. Kemudian yang kedua, percakapan itu apa yang diobrolkan. Ya, apakah curhat juga coaching gitu ya? Apakah gibah juga coaching? Bukan, Bapak Ibu. Percakapan yang dilakukan seorang coach itu adalah memfasilitasi kliennya untuk, tadi sudah sampaikan oleh Coach Yus, mendapatkan tujuan. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Memperjelas tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan langkah untuk mencapai tujuan. Mendetailkan langkah untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 3 hal ini yang dibahas dalam sebuah sesi coaching. Maka kalau Bapak Ibu belajar coaching di tempat lain dan yang dibahas 3 ini ya sama sebenarnya. Gitu. Apapun definisinya ternyata yang dilakukan 3 ini. Jadi kami tidak menyebutkan sebagai proses kolaborasi, kemitraan dan sebagainya karena masih ada pertanyaan apa yang dalam kolaborasi itu apa yang dilakukan itu belum jelas gitu ya. Kemitraan itu apa yang dilakukan itu juga belum jelas. Menggali potensi klien itu juga belum jelas apa yang dilakukan. Tapi berdasarkan definisi semuanya jelas. Definisi MCI maksud saya. Percakapan, membahas tujuan, mendetailkan tujuan, membahas langkah, mendetailkan langkah, membahas sumber daya, dan mendetailkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Itu yang dilakukan dalam sebuah sesi coaching. Begitu ya. Jadi boleh yang lainnya juga sama saja gitu ya. Hanya ini kok lebih detail gitu. Oke, good. Yes, terima kasih Dr. Agung sudah lebih memperjelas Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang coach, kita ini ahli struktur, tetapi juga ahli detail. Struktur itu apa? Kerangka, di mana kalau kerangka hidup kita itu diubah, maka pertumbuhan perubahan kita akan semakin cepat, kuantum. Tapi juga detail, untuk melakukannya jelas. Hal kecil dilakukan, sukses. Hal kecil dilakukan, sukses. Maka bahkan definisi pun, kita mengambil definisi yang paling bisa terlihat, terdengar, dan terasa jika Anda melakukannya. Setiap kata itu mengandung apa istilahnya gambar perasaan suara dalam pikiran Anda. Yang Anda lihat menjadi gambar, yang Anda dengar menjadi suara, yang Anda rasakan atau lakukan menjadi perasaan, dan itu disimpan menjadi memori, menjadi persepsi yang akan digunakan oleh Anda untuk merespon dunia. Jadi, ini salah satu hal yang sedang dimasyarakatkan oleh masyarakat coach Indonesia. Nah, Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari juga begitu. Mari kita bicara atau berinteraksi atau berkomunikasi, bincang untuk mencapai tujuan-tujuan kita dengan hal-hal yang memang bukan asumtif. Tidak menggunakan asumsi-asumsi, tetapi yang bisa ditangkap oleh orang lain, apa yang bisa dibayangkan, apa yang bisa didengarkan, dan apa yang bisa dilihat dan dirasakan itu menjadi keadaan yang nyata. Jika Anda berinteraksi dengan orang lain dengan gaya dan cara seperti itu, maka niscaya setiap interaksi Anda dengan orang lain akan direspon tepat oleh mereka. Karena Anda memasukkan informasi itu menjadi gambar perasaan suaranya di kepala orang, dan dia melakukan tindakan berdasarkan hal itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini cukup tentang definisi MCI. Oke, definisi coaching. Nah, kenapa pertanyaannya adalah mengapa coaching dimasyarakatkan? Kan hanya merumuskan tujuan, kemudian memperjelas tujuan, kemudian menyusun rencana langkah, itu setiap hari juga ada di pekerjaan sehari-hari ada. Itu dia. Ada memang. Banyak orang punya. Bapak Ibu ini akhir tahun. Pernah dengar resolusi akhir tahun gitu untuk menyongsong tahun depan gitu. Pernah dengar itu ya? Pertanyaannya, kalau Anda punya atau orang-orang itu punya, pernah Anda dengar kapan mereka mengatakan, "Aha, saya berhasil." Pernah dengar mereka menulis itu? Jarang, Bapak Ibu. Tidak ada. Kenapa? Ya mereka punya resolusi tapi tidak jelas. Satu. Yang kedua, tidak menyusun rencana langkah yang dilakukan apa. Yang ketiga, ya nggak memperkirakan sumber daya yang mereka miliki. Itulah keprihatinan yang paling sederhana. Keprihatinan yang lebih mendalam, Bapak Ibu sekalian, kenapa coaching menjadi concern masyarakat coach Indonesia untuk diperkenalkan lebih banyak orang, karena penemuan dari para coach profesional yang sudah punya jam terbang coaching ribuan jam, bertahun-tahun menjadi coach di Indonesia. Setiap kali sesi coaching bertanya pada klien, apa tujuan Anda, Bapak Ibu? Tidak serta-merta mereka bisa menjawab. Bahkan ini bukan rakyat biasa, bukan petani, bukan nelayan,
bukan buruh, bukan Bapak. Mereka manajer ke atas, bahkan BOD. Merumuskan tujuan yang sedang ada di kepalanya saja tidak serta-merta bisa. Nah, kalau tujuannya aja nggak bisa dirumuskan, diungkapkan, Bapak Ibu kebayang apa yang mereka lakukan. Dan itu keprihatinan besar Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ya karena memang tidak ada yang pernah mengajari kita bagaimana membuat rumusan tujuan yang benar. Yang benar itu seperti apa? Ada syaratnya. Kemudian, apakah di sekolah kita diajari untuk punya cita-cita yang tujuannya jelas? Kemudian menyusun rencana langkah untuk mencapainya? Jangankan itu, orang pelajaran yang disampaikan gurunya saja, kalau di sini ada guru, maaf, jarang gurunya mengatakan, hari ini kamu akan belajar penjumlahan. Penjumlahan angka 0 sampai dengan 20, ini kelas 2 SD misalnya. Dan hasilnya nanti kamu akan bisa melihat benda-benda di sekitarmu dan kamu bisa mengelompok-kelompokkan, kemudian bisa menghitung berapa hasilnya. Nggak pernah itu ada yang guru mengatakan seperti yang ada. Mari kita belajar penjumlahan. Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu hafalan Bapak Ibu. Coaching bukan hafalan. Coaching adalah percakapan istimewa yang seseorang akhirnya paham apa yang dia pikirkan. Jadi kalau coach bertanya, itu sedang tidak kepo, sedang tidak wawancara, tidak sedang ingin dapat informasinya, bukan. Coach bertanya itu untuk membuat coachingnya, kliennya berpikir, memikirkan tentang apa yang seharusnya dia pikirkan. Apa yang Anda inginkan dari sesi coaching ini? Maka seseorang tiba-tiba harus berpikir, saya mau ngomong apa? Saya harus mencapai tujuan apa? Sampai di sini dulu. Ini sedikit penjelasan tentang kenapa coaching perlu dimasyarakatkan, kenapa coaching perlu disebarluaskan, karena banyak orang di sekitar kita belum serta-merta bisa merumuskan tujuan. Satu, kalau tujuan dia punya, emang punya rencana langkah. Kalau misalnya dia punya rencana langkah, itu terjadi Bapak Ibu. Orang Indonesia itu kalau ditanya mau kemana, bukan tujuannya yang disebut. Yang disebut pasti yang dilakukan, naik bis gitu. Mau kemana? Kencing, gitu, Bapak Ibu. Yang dijawab yang dilakukan. Maka betapa kita kehilangan potensi produktivitas. Ini di tingkat bangsa menjadi budaya, Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali. Maka mari di komunitas coaching Jogja ini, nanti Bapak Ibu juga akan menemukan komunitas coaching yang lain, untuk belajar menjadi pribadi yang efektif. Apapun yang tidak saya lakukan, saya harus tahu dulu tujuannya. Jelas bagi saya. Hasilnya nanti itu akan terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan terasa seperti apa. Dan kemudian kalau hasilnya seperti itu, apa saja langkah yang harus saya lakukan? Kalau dalam coaching masih ditanya lagi, apakah itu sudah urutan? Karena semua sukses itu ada urutannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti dengar kata SOP kan? Standard Operating Procedure. SOP adalah proses untuk membuat sesuatu jadi kenyataan. Persis, rencana langkah itu yang membuat SOP itu. Kan belum terjadi, Pak. Masa kita membuat SOP? Ya, jadinya nanti SOP. Kalau Anda sudah sering sukses, maka langkah itu menjadi SOP. Tapi pertama-tama berani merencanakan itu. Maka kebayang bagi para komunitas di PACR ya, yang sekarang masih belajar entah di postulan, novisiat, atau bahkan mungkin sedang aspiran, teman-teman muda, kakak-kakak di novis, pastikan bahwa jelas tujuan jangka jauh saya akan jadi pribadi seperti apa. Lalu langkah-langkah itu digabungkan dengan langkah-langkah yang ada di program pendidikan selama novis. Dalam waktu 2 tahun, mungkin 1 tahun atau 2 tahun novis, apa saja yang harus saya capai? Kayaknya sih kalau novis itu habis itu kaul atau apa gitu ya misalnya, maka itulah tujuannya. Kalau di pekerjaan sehari-hari ya jelas kan, job description, target-target bulanan, target-target semesteran, target-target akhir tahun itu menjadi bagian. Kalau guru sih jelas, RPP itu setiap RPP pasti ada tujuannya, lalu ada rencana langkah urutannya, dan bahkan ada evaluasinya. Sampai di sini, moga-moga sudah mulai dapat gambaran. Oh, coaching itu percakapan seorang coach dengan coachee. Percakapan ini istimewa, bukan rumpi, bukan curcol, bukan wawancara, bukan interogasi, tetapi percakapan yang mengarahkan coachee. Coachnya bertanya, coachee-nya menjawab, supaya dia berpikir apa yang harus dia tuju dan apa rencana langkahnya serta kelola sumber dayanya. Semua dalam pikirannya coachee, Bapak Ibu sekalian. Oke, Dok, mari kita lihat secara galeri. Nah, oke. Apakah mungkin sedikit Monggo. kembali ke definisi Ya. para Bapak Ibu sekalian yang hadir.
Ada beberapa orang yang menggunakan definisi coaching itu membantu klien untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Dia Ah. menemukan sendiri solusinya. Biasanya ada definisi semacam itu. Sehingga kemudian tercipta dalam tanda kutip, oh, kenapa saya harus butuh coaching? Saya nggak punya masalah. Atau coaching hanya digunakan untuk orang-orang yang bermasalah. Kemarin Coach Istoto dalam kelas ICT yang kemarin itu, setelah setengah hari berbicara tentang coaching gitu kan, ada Ya. salah satu peserta baru mengatakan, loh berarti itu coaching bukan untuk orang yang bermasalah ya? Gitu kan. Loh, Ya, kan ya. sudah dibahas di awal, definisi coaching adalah, kan tadi kan, percakapan spesial, membantu klien menemukan tujuan. Karena kadang-kadang orang yang bermasalah itu tidak punya tujuan ya Coach ya. Karena dia Iya. merasa tidak bermasalah gitu. Yang merasa bermasalahnya kan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, coaching tidak melulu untuk orang-orang yang bermasalah. Jadi kalau selama ini, oh hidup saya baik-baik saja kok, saya tidak butuh coaching. Mungkin tidak terlalu tepat juga. Maka Coach Toto tadi mengambil contoh yang baik sekali dan sesuai dengan waktu kita di akhir tahun Bapak Ibu. New Year resolusi, gitu kan. Resolusi tahun baru. Itu kan sebuah tujuan Bapak Ibu. Betul ya? Nah, apakah Bapak Ibu mempunyai tujuan atau ya mengalir saja hidupnya, tidak usah punya tujuan, yang penting apa ya, seperti biasanya gitu kan. Atau ada sesuatu target-target tertentu. Nah, target-target tertentu itu dalam coaching itu yang dibicarakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membuat sebuah angan-angan yang biasanya tidak jelas, kemudian menjadi sebuah tujuan yang jelas. Kalau Coach Toto mengatakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Tujuannya itu sedetail itu. Jadi tidak hanya mengatakan, oke saya ingin tahun ini lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih berkecukupan, lebih bersyukur, gitu ya. Itu semua tidak ada bentuknya, sekalian. Nah, itulah tugasnya seorang coach, kemudian menggali, memperjelas, sehingga ketika klien mengatakan, saya ingin lebih bahagia tahun ini. Kan? Maka bisa ditanyakan, oke, apa yang dimaksud dengan bahagia? Apa ukurannya bahagia? Apakah artinya saat ini kamu tidak bahagia? Itu hal-hal yang akan diungkap oleh seorang coach. Dan sama, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah sesi coaching yang nanti akan dibahas juga nanti, seorang coach itu tidak menggurui, tidak memberitahu, tidak memberi konsultasi, tidak memberi nasihat, gitu, sehingga semua tujuan tadi diperjelas hanya dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach. Demikian, Coach Istoto. Oke. Nah, Moga-moga Bapak Ibu sudah semakin jelas dengan definisi coaching dan apa tindakan-tindakan masing-masing peran. Kalau yang coach-nya bertanya, coach-nya menjawab pertanyaan. Jawaban itulah yang harapannya menjadikan dirinya berubah setapak demi setapak untuk punya tujuan, tujuan itu jelas, tujuan itu bisa dilakukan, kemudian membuat rencana langkah. Bapak Ibu, membuat rencana langkah itu juga ada tahapannya, mengumpulkan apa saja ide kegiatannya, kemudian mengurutkan, kemudian menilai setiap urutan langkah itu apakah masuk akal atau tidak, kemudian mengumpulkan sumber daya itu apa saja yang sudah dimiliki, apa yang belum dicari, dan lain sebagainya, menjadi sebuah proses berpikir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering di coaching, maka hidup kita menjadi semakin lebih teratur. Kalau kita sering dapat sesi coaching atau merasakan coaching terus-menerus, maka yang terjadi, setiap mau melakukan sesuatu langsung muncul di pertanyaan. Apa nih tujuannya? Untuk apa nih? Apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini? Itu langsung otomatis. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu atau kesulitan dalam menghadapi hidup sehari-hari? Mari kita sharing, silakan. Apakah ada yang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup sampai ruwet dan sekarang ini dalam keadaan stuck misalnya? Silakan. Ada atau tidak ada? Jika pekerjaan, misalnya ada pekerjaan, ada pribadi, ya mungkin sampai orang berpikir, kalau hutang gimana kos? Gimana kalau hutang opa gitu? Semua di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ada solusinya. Kalau Anda masih ruwet itu hanya karena belum tahu caranya. Dan coaching Bapak Ibu adalah percakapan untuk membantu coaching memiliki rencana langkah. Rencana langkah itu cara Bapak Ibu sekalian. Silakan pengalamannya. Boleh. Bu Nani Meyani. Assalamualaikum, selamat malam.
Kalau membuka oh sudah langsung bisa nih. Oke. Salam Bapak, Iya. selamat malam. Terima kasih sudah hadir di acara pertemuan pertama Komunitas Coaching Yogyakarta. Ibu online dari kota mana? Saya dari Indonesia bagian selatan, Pak, pinggir pantai, Pantai mana? dekat Pantai Indrayanti, Pak, di Gunung Hai, Kidul. Jogja Selatan, G. Jee. Waduh, asik itu, selalu kena angin laut malam itu. Terima kasih Ibu Nani sudah Ya, Pak. Mohon menghadiri. izin, Pak, untuk bisa bergabung menimba ilmu di Oh, sini. silakan, silakan. Ini memang undangan untuk masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada yang didapatkan dari perbincangan awal tadi, Bu Nani? Sementara belum, Pak, ini mendengarkan dulu. Nanti kalau ada Iya. pertanyaan, insya Allah saya siap bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang didapatkan dari perbincangan tadi? Banyak sekali, Pak, luar biasa. Tadinya belum paham apa sih tujuannya buat coaching gitu. Oke. Terus Sekarang sudah mulai tahu ya ya sudah bahwa mulai tahu, coaching Jee. adalah percakapan. Coaching bukan coach yang melatih olahraga di lapangan. Dulunya coach itu dipakai untuk itu, tetapi sekarang sudah diterapkan, diaplikasikan untuk Ya, semua Pak. bidang Jee. kehidupan. Oke, selamat malam Pak TJ. Terima kasih Bu Nani. Pak TJ, oh ditutup lagi. Bu Yesi, tadi saya menyapa. Selamat malam Bu Yesi. Boleh disentuh mic-nya? Selamat malam, Pak Yes. Istoto. Salam kenal. Salam kenal. Bu Yesi online dari Tadi mana? waktu dipanggil saya baru masuk rumah, jadinya Ya, ya. jadi takut telat. Saya join Online-nya aja. dari Jogja atau dari luar Jogja? Saya dari Jogja Barat. Saya di Godean. Godean. Wah, belutnya nih, Ya. belut gorengnya nih asik. Bapak Ibu kalau ke Jogja, ke daerahnya Bu Yesi, pasti Anda menemukan belut. Musim, nggak musim, Iya, masih ada belut goreng ya? ada belutnya. Ya. Tapi saya nggak Oke. jual belut loh, Pak. Oh, mboten, tidak semua orang di situ jual belut, nanti nggak laku ya. Ya, Bu Yesi, apakah mengikuti Iya, perbincangan tadi? mengikuti. Apakah ada hal yang baru didapatkan atau sudah paham sebelumnya? Oh, baru ini. Saya dari kemarin tertarik sebenarnya. Penasaran sebenarnya masyarakat coach ini sebenarnya. apa? Itu ada influencer itu saya itu Dokter Agung itu kan sering meracuni itu. Ternyata Dokter Agung racun ya. Ini kalau ada yang sebenarnya berarti ada yang tidak benarnya ini. Oh, teracun oleh Dokter Agung sehingga hadir ya. Terima kasih Ya. Dokter Agung. Ya. Ada Bu Yesi yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bu. Jadi ada yang didapatkan dari perbincangan tadi? Sudah ada tentang apa itu coach. Karena kan Oke. kemarin penasaran ya, coach itu apa sih? Apa coach basket? Oh, ternyata bukan. Karena anak saya kalau basket kan manggilnya coach gitu Coach, ya. ya, betul. Iya. Terus kalau Iya. definisi coach, taunya oh coach itu apa sih? Coach itu guru. Apa ini untuk guru saja gitu kan? Oh, ternyata kok setelah mendengarkan jangan-jangan ini bimbingan. Kok kayak bimbingan skripsi nih. Iya. Di MCI itu sudah punya kamar masih kosong, Bu. Namanya parenting coach. Oh. Kamarnya sudah ada tapi masih kosong, belum ada orangnya di sana. Itu coaching yang khusus untuk membantu para ibu bagaimana mendidik anak. Jadi perbincangan dengan anak itu tidak selalu ngasih tahu, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh. Wah, menarik sekali ini. Sebentar. Sudah berjalan Nanti atau kalau pas Dokter Agung apa? Membuka kamarnya ya? Belum. Kalau pas Dokter Agung belum. kan saya carikan videonya, saya puterin ya. Nanti saya carikan. Yeah. Oke. Iya, Terima kasih Bu Yesi. Terima kasih. Kemudian Pak Nur Afus Sifak. Boleh buka mic Pak Nur? Yes. Dari manakah Bapak? Halo, selamat malam. Selamat malam, salam kenal. Online Ya, dari mana? kenal Coach Toto, saya dari Purworejo. Purworejo. Wah, ini bagelen ini Majapahit iki. Nggih, Pak. Iya. Pak Nur maaf ya, tadi saya pikir Ibu. Maka Nggih, di chatting saya balasnya Bu Nur. Udah banyak Maaf, yang ya. bilang begitu. Pernah dengar atau tahu coaching sebelumnya, Bapak? Pernah, Pak. Di apa? Di kegiatan apa? Di LMS itu, di guru penggerak itu ada. Oh, guru penggerak. coaching. Oke. Apakah yang kita sampaikan di sini tadi berbeda dengan apa yang ada didapat di guru penggerak? Iya, lebih lengkap. Di sini lebih lengkap. Kalau di sana kan kemarin saya itu ternyata masih ke masalah
ternyata itu lebih ke tujuannya itu ya. Iya, Lebih ke tujuannya. Kalau masalah kan berarti yang harus di-coaching itu kan yang ada bermasalah. masalah. Iya, ternyata bukan hanya untuk orang yang bermasalah, tetapi ya untuk semua orang yang ingin lebih istimewa, yang lebih tertata, lebih Ya, lebih fokus mencapai tujuannya itu aja. mau progres untuk maju. Oke. Jadi bahkan murid-murid yang mau maju Olimpiade pun perlu di-coaching, Pak. Siapa? Ya. PSS zaman-zaman dulu awal-awalun, karena saya rumahnya dekat stadion, saya sering masuk ke ruang ganti dan melakukan coaching sesaat gitu sebelum mereka maju. Nah, itu berarti orang sudah pinter, sudah terampil, tetapi perlu coaching. Ya. Terima kasih Pak Nur. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini semoga sudah mulai terdapat sebuah definisi sederhana untuk memahami. Coaching adalah percakapan istimewa seorang coach, berarti punya keterampilan nge-coach. Kalau Dr. Agung itu salah satu yang spesifik, beliau coaching untuk umum ya, eksekutif, pribadi, live, dan macam-macam. Yang secara spesifik beliau itu satu, coaching untuk apa? Building habit development, membangun sikap baru Bapak Ibu. Itu spesialisasinya Dr. Agung. Yang kedua, bagaimana sehat, hidup sehat. Itu juga dari latar belakang dokternya itu beliau spesifik untuk nge-coach. Kalau saya kadang malas olahraga, seharusnya saya coaching sama Dr. Agung gitu kira-kira, ya, Bapak Ibu. Nah, nanti coaching itu menjadi sangat spesifik Bapak Ibu sekalian. Maka mari mulai sekarang minimal yang hadir di sini sebelum melakukan sesuatu, baiklah rajin dalam pikiran itu diisi dengan tujuan, keinginan. Jadi isi pikiran kita cuma satu, keinginan. Temannya banyak, keinginan, tujuan, harapan, goal, kehendak, target, apalagi visi, macam-macam itu hanya satu. Apa yang ada dalam pikiran itu, keinginan, tujuan itu. Hanya kemudian banyak orang tidak bisa membedakan masing-masing kata itu sehingga seolah-olah sama. Kalau sudah punya keinginan pasti sukses. Kalau sudah punya resolusi sudah pasti sukses. Oh tidak, tidak begitu Ferguson. Ya ada urutan yang harus dilakukan. Apapun keinginan kita dalam pikiran kita. Nah kebayang kalau tujuan saja tidak punya atau tidak terumuskan dengan jelas, maka hidup kita ini melakukan apa? Semua yang kita lakukan bakal menjadi rutinitas yang sudah tahu dan tidak optimal, Bapak Ibu sekalian. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ini menjadi budaya. Kecilnya karakter, gedenya budaya. Oke, terima kasih. Bu Justina, ada yang mau disampaikan juga? Bu Sri, boleh buka mic? Iya. Enggak. Terima kasih ya, terima kasih Coach ya. Yang apa ya, menyegarkan ya. Terima kasih sudah disegarkan lagi tentang coaching, walaupun kadang juga di dalam petugasan saya juga melakukan coaching ya untuk guru-guru atau klien-klien yang lain gitu ya. Setting goal itu sebuah kemestian ketika kita mau memulai sebuah coaching. Dan yang menarik tadi yang disampaikan Coach Istoto tadi, ketika kita juga di coaching gitu ya, kita di coaching oleh seseorang, kita menjadi coach itu berarti kita sudah terbiasa gitu ya, ketika melakukan sesuatu gitu akan bertanya sendiri, ini nanti tujuannya apa yang harus saya lakukan kan gitu. Nah itu, ini saya nunggu nih kapan di coaching ini supaya kami Siap, tujuannya siap. ini. Ada ratusan coach Bu di MCI, termasuk beberapa hadir di sini. Ibu, maaf, tadi saya ngulik tugas Ibu, berarti apa nih? Kepala sekolah atau pengawas? Saya pengawas sekolah dan kebetulan di program sekolah penggerak itu kan ada coaching ya. Kita kenal coaching baik coaching grup maupun di one on one coaching itu ada gitu, menjadi ketugasan saya untuk memberdayakan kepala sekolah untuk mengembangkan potensi diri mereka. Tidak harus ketika yang bermasalah gitu. Tapi yang paling menguatkan itu yang setting goal-nya itu, yang paling awal, yang mungkin memperkuat ilmu coaching yang saya dapat gitu. Keren banget. Bapak Ibu sekalian, Bu Justina Rahayu seorang penilik sekolah. Zaman dulu namanya penilik, sekarang pengawas atau apa ya namanya? Penilik. Pengawas ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, di MCI ini saya cerita ya dikit ya Bapak Ibu ya. Di MCI ini ada program-program kursus, ada training. Nah, salah satu yang prestisius itulah kursus Guru Coach Indonesia Emas untuk khusus spesial para guru.
Dan ternyata yang ikut bukan hanya guru, tapi juga kepala sekolah termasuk pengawas, Bu Sri. Pengawas itu dari Kalimantan, dari Sumatera, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Selama kursus itu 7 bulan panjangnya, ketika jadi latihannya bersama teman, nge-coach, tetapi juga membantu teman jadi coachingnya gitu, berlatih. Nah, selama kursus 7 bulan itu ada 60 sesi coaching yang harus diselesaikan. Maka seseorang di-coach selama 60 sesi. Dan kesaksian para pengawas itu, Bu Sri, Bu Yus, kesaksian mereka, kok gini ya? Tiba-tiba saya jadi mikirnya mudah gitu ya. Saya tuh kalau dulu persiapan mau pas kunjungan itu mikir macam-macam, jadi sulit kok sekarang. Bahkan saya nggak persiapan aja bakal punya pertanyaan untuk nanya sama mereka gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh para pengawas yang sudah lulus kursusnya, Bu Yus. Dan Bapak Ibu sekalian, itu yang saya katakan efek dari sebuah coaching yang sering-sering dilakukan untuk kita, itu kita menjadi pikirannya menjadi teratur, menjadi tertata. Bukan istoto ya, istoto bahasa Jawa. Sudah tertata itu bahasa Indonesia. Ya, gitu. Terima kasih Bu Yus. Oke, oh Ibu seorang boleh Ibu, ada banyak coach di MCI dan mereka bahkan mencari klien untuk di coaching gitu karena mereka harus meningkatkan jam terbang gitu. Seorang yang sudah terampil coach menjadi coach itu tetap harus meningkatkan atau menjaga skillnya tetap bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, dengan cara meningkatkan jam terbang. Seperti guru juga harus mengajar. Guru mengajar, coach nge-coach, trainer mentraining, dan seterusnya. Maka apapun profesi Anda, itu yang perlu dilihat tujuannya apa. Pak Cornelis, nampaknya kan penjaga limbah itu ngeri ya. Berurusan sama kimia juga kadang-kadang. Saya membayangkan kalau di industri besar, itu perlu jernih pikirannya gitu. Dan orang yang mendekat juga tidak boleh sembarangan mendekat. Itu coaching banget itu. Oke, baik. Dokter Agung ada tambahan? Oke, baik. Baik sekalian, kita baru membahas tujuan ya. Definisi tepatnya. Kita baru bahas definisi tentang apa itu coaching. Nah, mungkin kita bisa membahas ini ya ketika ya, bedanya dengan yang lain gitu ya, supaya kita bisa jelas gitu. Yang saya lakukan coaching atau bukan coaching gitu ya, baik sekalian ya. Oke, yang paling sering yang paling sering dirancukan gitu ya, jelas ya, antara coaching dengan training. Gitu. Jadi coaching bukan training, Bapak Ibu. Training itu kita mengajarkan sesuatu yang baru, kompetensi yang baru, bisa pengetahuan baru, keterampilan baru, sikap baru, itu training. Coaching tidak mengajarkan. Betul ya tadi ya, definisinya kan tidak ada yang mengajarkan. Kemudian coaching sering juga dirancukan dengan consulting atau konsultasi. Bapak Ibu mungkin dulu ketika kuliah pernah memiliki dosen pembimbing dan Bapak Ibu melakukan konsultasi dengan dosen Anda. Apakah itu coaching? Dosen Anda melakukan coaching kepada Anda? Bukan, Bapak Ibu. Mereka memberikan konsultasi. Konsultasi itu apa? Konsultasi itu adalah orang yang memberikan atau konsultan itu memberikan nasihat, memberikan arahan berdasarkan keilmuan pengetahuan yang dimiliki, berdasarkan keahlian. Maka konsultan itu orang ahli di bidang tertentu. Dan dia hanya bisa memberikan konsultasi di bidang itu. Tidak bisa dia memberikan konsultasi di luar bidangnya. Contoh misalnya, saya seorang dokter, maka bidang yang saya kuasai kesehatan, maka saya tidak bisa memberikan konsultasi hukum. Jadi itu konsultan, konsultasi bukan coaching. Jadi kalau Bapak Ibu memberi nasihat, memberi konsultasi, apakah saya melakukan coaching? Bukan. Kemudian ada yang namanya mentoring juga. Mentoring ini mirip dengan konsultasi, hanya sang mentor itu perlu memiliki pengalaman profesional di bidang yang dia mentorkan. Jadi kalau Bapak Ibu seorang profesional atau karyawan yang lama, begitu ya, punya pengalaman lama, bisa mementor karyawan-karyawan baru. Gitu ya. Bisa tadi pengawas sekolah yang sudah lama, gitu ya, bisa mementor kepala sekolah yang baru. Gitu kan. Apakah mentor sama dengan coaching? Bukan, Bapak Ibu. Mentoring itu berbeda dengan coaching. Sama, karena mentoring itu memberikan arahan, memberikan nasihat. Itu bukan coaching. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mentoring, training, konsultasi, gitu ya, itu bukan coaching. Ada lagi yang mirip konseling, gitu ya. Konseling. Kemarin salah satu peserta di kelas kami
bercerita bahwa saya mau belajar coaching nih, gitu kan. Kemudian ketika dia bercerita apa itu coaching, salah satu temannya yang konselor mengatakan, oh itu konseling itu saya melakukannya seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu. Itu berarti saya melakukan coaching. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena coaching itu berfokus kepada tujuan. Tujuan itu belum kita raih, Bapak Ibu. Berarti kita fokus pada masa depan. Konseling itu membahas masalah di masa lalu, gitu ya. Berbeda. Jadi konseling itu konselor berbeda dengan coach dan coaching berbeda dengan konseling. Nah, perbedaan utamanya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang bukan coaching, training, consulting, mentoring, kemudian konseling, apalagi consulting, mentoring, training, itu dilihat dari sisi kliennya, gitu, dari sisi kliennya, itu ada hal-hal baru yang dimasukkan ke kepalanya mereka. Nah, hal baru ini kita kenal dengan nama outside in, sesuatu yang dari luar kita masukkan ke dalam, gitu ya, itu outside in. Jadi proses-proses tadi yang bukan coaching itu outside in. Pelatih itu outside in. Berbeda dengan coaching, coaching itu inside out. Apa yang sudah ada dalam diri kliennya itu yang dikeluarkan. Maka dari sinilah kemudian kata menggali potensi itu muncul. Karena memang sudah ada dimiliki oleh klien dan itu dikeluarkan oleh coach-nya ya, melalui pertanyaan. Jadi coach-nya tidak menambahkan, tidak memberikan, tetapi dia memunculkan apa yang sudah ada di kliennya. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemudian mengatakan, ya kan sama aja, ya, tujuannya memberdayakan. Oh beda Bapak Ibu sekalian. Beda sama sekali, karena prosesnya tadi inside out ataupun outside in. Nah, menariknya Bapak Ibu, menariknya, ketika seseorang itu sering di coaching, tadi Bu Justina tadi juga menyampaikan, dan Coach Ito juga menebalkan berulang-ulang, ketika seseorang itu sering di coaching Bapak Ibu, maka dia akan muncul kesadaran baru. Bukan berarti dulunya tidak sadar, gitu ya, tapi akan muncul kesadaran baru. Nah, ketika kesadarannya baru itu, maka dia menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, itu di coaching. Kemudian, kalau dia bisa bertanggung jawab, Bapak Ibu, dia kemudian menjadikan dirinya menjadi lebih berdaya. Jadi, dalam coaching itu tidak ada orang yang tidak berdaya, Bapak Ibu. Yang ada adalah cara berpikir dan cara berasa yang tidak berdaya. Maka kalau cara berpikirnya diperbaiki, cara merasanya diperbaiki, semua orang menjadi berdaya, Bapak. Dan cara itu dilakukan, didapatkan melalui coaching. Dan melalui coaching juga, Bapak Ibu, seseorang akan lebih mudah untuk beraktualisasi diri. Jadi kalau orangnya ini kayaknya kok anteng-anteng aja, gitu ya, ya perlu di coaching. Gitu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya coaching dengan yang bukan coaching, gitu ya. Betul, prinsip mentoring, training, pelatihan betul, outside in, yang coaching inside out. Betul sekali, Kak Bumi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan mungkin? Ada? Iya, oke, makin jelas. Tadi definisinya sudah, kemudian baru saja Dr. Agung menjelaskan kepada kita apa bedanya coaching dan bukan coaching. Kemudian Ibu Umi menuliskan prinsip coaching adalah inside out. Di chatting, kemudian saya tambahkan. Kalau coachingnya apa? Ya, outside in. Ya. Sorry. Coaching itu inside out ya. Kalau selain coaching berarti outside in, orang lain yang berpengaruh. Maka kalau inside out yang didapatkan coach adalah menemukan kesadaran diri, tanggung jawab diri, keberdayaan diri, aktualitas diri, dan kontribusi diri. Urutan nih Bapak Ibu. Menemukan kesadaran, sadar bahwa saya punya tujuan. Sadar saya bertanggung jawab atas tujuan itu, maka saya perlu merencanakan langkah dan mengelola sumber daya. Dan kalau sudah punya rencana langkah dan sumber daya, bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan itu secara berdaya. Tidak selalu hanya stuck dan mengatakan hidup ini sulit, lalu mengeluh, itu namanya dalam teknik coaching nanti disebut simptom itu. Semua orang cuma mengeluh, atau bahkan nyinyir gitu ya, itu nggak mengubah hidup, justru mengarahkan hidup pada sesuatu yang tidak berdaya. Kepercayaan diri, dan jika berdaya maka dia bertahan, terus belajar untuk berprestasi, itu aktualitas, dan berkontribusi jika demikian mampu untuk melayani, memberi, dan akhirnya bisa
berkontribusi lebih besar. Apakah ini sudah melengkapi? Saya jadi penasaran pada dulu video yang pernah kita lihat, Dok. Bagaimana tadi kan ada yang bertanya, oh ada ya ruang ini ya, ruang apa? Ruang yang masih kosong tadi ya. Hanya untuk contoh saja bagaimana pendidikan di Indonesia dan pendidikan di luar negeri, di rumah gitu ya, Dok. Boleh ya, Dok? Saya tayangkan video sebentar ya, Dok ya. Silakan, Bapak silakan. Ibu, setujukah saya menayangkan video? Setuju. Setuju, oke. Ini yang saya tayangkan. Katanya gambarnya kelihatan? Kelihatan, oke. Kalau Bapak Ibu lihat, anak Anda di rumah, kalau yang punya anak ya, kalau para suster nanti memegang sekolah, muridnya sedang apa misalnya, kalau di buku Toto Chan, kalau ada yang pernah baca buku Toto Chan, riwayat autobiografinya seorang anak Jepang yang kreatif dan nakal itu, Toto Chan itu yang paling puncaknya dia mengorek WC zaman Jepang tahun 40-an itu, diambil tinjanya, dikeataskan, dikorek-korek gitu, dan kepala sekolahnya lewat. Kira-kira, Bu Yus, guru atau kepala sekolah jika melihat muridnya ngorek WC mengeluarkan tinja dari dalam toilet gitu, apa yang dilakukan oleh para guru itu? Pasti akan kepikir, oh pasti marah lah gitu. Enggak loh, kepala sekolah itu cuma bertanya, halo Toto, kamu sedang apa? Gitu. Dan Toto Chan menjawab, ini Pak Guru, tadi Pak Kepala Sekolah, tadi saya tuh beol. Saya pengen tahu apa yang jatuh ke dalam itu, malah dompet kesayangan saya jatuh Pak Guru. Saya sedang mencari dompet saya. Gitu. Itu penjelasannya Toto Chan kecil. Anak ini sudah pindah sekolah 10 kali lebih nih. Dan dia baru kerasan di sekolah ini. Dan itu kepala sekolah tidak marah juga, dia hanya bilang, oh nanti kalau sudah selesai, sudah ketemu dompetnya dan sudah selesai, semua dikembalikan ke tempatnya ya. Gitu. Kebayang Bapak Ibu? Ini kira-kira dengan gambar ini. Dua anak kakak adik di rumah main cat di rumahnya. Cat lukisan nih, kayak warna-warni ya. Maka mukanya kayak gini. Kita perhatikan apa yang dilakukan orang tuanya ya. Moga-moga suaranya bisa terdengar. Kalau kurang keras, keluarkan jempolnya ya kalau kurang keras. Did you think this was a good idea? Look at brother's face. Look at brother's face. Pertanyaan. Who got the paint out? Brother did? How'd he get it? Pertanyaan lagi. He built with stairs, did he? He what? He built with stairs. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built the stairs, did he? How come you didn't tell him no? Who's the big brother? You are. Who's the big brother? How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh? Are you guys in trouble? Yes, Daddy. Apakah Anda dalam kesulitan? Yes, I think. What should we do? I don't know. I don't know. You guys got paint everywhere downstairs. Yep. Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? Bapaknya sampai tahan ketawa. Nothing's funny, bud. You guys have paint everywhere. In the hair, Daddy? In the hair, Daddy? Yeah, in your hair. And my face? Yeah, you have it all over your face. Yeah. And my teeth? How do you think we're gonna get this paint off? My hair now? What is funny? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys are gonna be in a timeout, you know that, right? Yep. Nope. Yep.
don't think this is funny at all. It's not funny. You guys are in big trouble. Both of you guys are in big trouble. What? Daddy? Both of you guys are in big trouble. What, Daddy? Both of you guys are in big, big trouble. Yeah. Big trouble, Daddy? Big trouble. Trouble? It's not funny. Not funny. You guys are going to bed with no juice. No juice tonight. You understand that? Yeah, yes, now. Because I'm not very happy right now. Yes. It's no more just now. No more juice. Yeah, no more juice. Yeah, no juice. We're going to have to get you guys cleaned up. Yeah, and my face, my hair. Yeah. Your face and hair. I'm a man. And downstairs, you guys made a big mess downstairs. Who's going to clean that up? Yeah, the big man. Brother? Are you going to clean it up? Who's going to clean it up? He is? Why? Looks like you were playing in it too. Were you playing in the paint too? You were? Do you have any paint on you? Yeah? Okay. Well, we're going to have to get cleaned up. Oke, cukup. Apa kesan bagi yang mengerti boleh dong? Apa yang didengar boleh? Salah satu yang mengerti bahasa Inggris dijelaskan ulang apa yang terjadi tadi. Bu Yesi menangkap idenya? Boleh diceritakan? Saya putus-putus tadi, tapi kalau tidak salah, karena beberapa tidak terdengar ya. Ayahnya ini tidak langsung ngejudge anaknya kenapa ini, tapi lebih ke apa ya? Bertanya ya, kamu ngapain? Siapa yang ngajarin? Siapa yang apa ya? Bukan ngajarin. Siapa yang ngajak untuk main chat sampai begini? Gitu. Saya nggak begitu jelas sih. Apa bapaknya nanya, kamu merasa bersalah apa enggak? Mungkin gitu kali. Dan what should we do? Apa yang jadi seperti apa ya? Sebenarnya seperti mengarahkan ya. Bahkan membantu mencari solusinya. Tanpa harus menunjukkan apa yang dilakukan. Ya. Tanpa harus menunjukkan apa, atau nyuruh, tanpa nyuruh. Menuntun ya, seperti menuntun mencari jalan keluarnya. Hanya menuntun saja ya, tapi tidak hanya menuntun saja sebenarnya ya. Sebenarnya semuanya keluar dari anaknya berdua itu ya. Itu yang membedakan kita dengan beberapa bangsa lain ketika kita berhadapan dengan anak kita. Nah, dalam hidup sehari-hari yang seperti itu sebenarnya bisa untuk pribadi, Bapak Ibu. Yang definisi coach dan coaching perbincangan itu bisa untuk self-talk namanya. Perbincangan sendiri, nge-coach sendiri. Jadi coaching itu, ilmu coaching itu meng-coaching itu, pertama-tama bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri, untuk refleksi. Para biarawan-biarawati yang hadir di sini, gunakan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan refleksi. Kemudian tentu berlatih menjawab, dan kemudian jawaban itu tadi syaratnya bisa dilihat, bisa didengar, dan dirasakan. Itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang apa syaratnya sebuah tujuan itu dikatakan benar, baik, itu nanti. Nah, terima kasih Bu Yesi. Bapak Ibu sekalian, tadi dua anak itu hanya contoh saja. Bagaimana orang tua berhadapan dengan anak yang kalau orang Indonesia seperti anak bermasalah nih gitu. Dan tidak dengan nasihat tetapi dengan pertanyaan. Kira-kira seperti itu dalam hidup kita sehari-hari. Ketika melihat sesuatu kita tidak ngejudge. Maka dalam hidup saya lebih banyak bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Sedang pada ngapain gitu, daripada mengapa begini? Kok jadi begitu gitu. Beda. Lalu kira-kira Bapak Ibu, jika Anda ditanya seperti itu, maka Anda menjadi pribadi yang setiap saat siap mempertanggungjawabkan. Maka di definisi coaching ini tanggung jawab diri. Yang pada postingan chatting Bu Umi, kemudian saya menanggapi itu, di situ adalah
menemukan kesadaran diri, anak-anak tadi sadar, iya juga ya. Ketika ditertawain ayahnya, emang funny Pak, Dad gitu. Ya, menemukan kesadaran, kemudian tanggung jawab. Saya harus bersihin sendiri, malam nanti nggak dapat jus gitu ya. Kemudian berdaya, anak-anak tidak merasa direndahkan, anak-anak tidak sedang dimarahi, lalu aktual, dia belajar. Bertahan, belajar, tetap sayang pada ayahnya, dan ujungnya mereka membersihkan diri, berkontribusi untuk dirinya sendiri menjadi bersih. Itu kira-kira gambaran tentang bedanya coaching dan bukan coaching, Bapak Ibu sekalian. Ada pendapat, ada pertanyaan? Boleh dari pengalaman sehari-hari barangkali? Para Bapak Ibu yang hadir, yang ada di Zoom, silahkan. Ya, ini pertemuan pertama ya, kita belum terbiasa terlibat dengan buka Zoom ya. Kalau di MCI yang kegiatan resminya, ini kan kegiatan cabang ya, kegiatan komunitas coaching Jogja, maka kita belajar nge-Zoom-nya sambil jalan gitu. Kalau di pertemuan yang formal MCI wajib buka video, karena kalau tidak buka video itu namanya ngintip gitu. Mengintip pertemuan gitu. Partner langsung buka video. Padahal itu tujuannya, Pak. Oke, jika tidak Bapak Ibu, sekarang sudah mendekati jam 9. Maka jika tidak, boleh Dok, kita simpulkan pertemuan malam hari ini, silaturahmi malam hari ini, dan apa yang seharusnya selanjutnya kita akan lakukan. Silakan Dr. Agung. Oke, baik. Terima kasih Coach Toto. Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk pertemuan kita malam hari ini. Oke. Tepuk tangan begini biasanya Bapak Ibu. Kalau begini kan, kalau mikrofonnya tidak menyala, tidak berbunyi. Jadi kita tepuk tangan. Oke, jadi kita tahu bahwa siapa yang bertepuk tangan. Oke ya. Terima kasih Coach Toto untuk panduan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini tentang apa itu coaching. Betul ya, beberapa dari Anda sudah pernah memiliki pengetahuan, bahkan pernah menjadi coach di MCI maupun di luar, sehingga Bapak Ibu memiliki definisi-definisi mengenai coaching. Dari berbagai definisi tadi, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memiliki definisi yang jelas, sehingga apa tepatnya coaching itu, apa yang dilakukan dalam coaching. Di masyarakat coach Indonesia, definisi coaching adalah sebuah percakapan spesial atau istimewa atau intensif antara seorang coach dengan klien. Apa yang dibahas atau yang dicakapkan, coach ini memfasilitasi klien untuk memiliki tujuan, memperjelas tujuan tersebut, kemudian memiliki langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga, menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan nama 3 pilar coaching. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian bertanya, apa yang diobrolkan dalam sebuah sesi coaching? 3 pilar coaching. Tujuan, langkah, dan sumber daya. Kami menyingkatnya TULADA. Tujuan, langkah, sumber daya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan obrolan, percakapan, dan isinya membahas langkah, membahas tujuan dulu, membahas langkah, dan sumber daya, Bapak Ibu melakukan coaching. Dan satu hal yang di-bold, Bapak Ibu sekalian, dari definisi tadi, bahwa semua orang membutuhkan coaching. Tidak hanya orang-orang yang bermasalah saja, yang butuh solusi lagi yang butuh di coaching gitu kan. Bahkan lebih lebih tidak tepat lagi begitu ya. Ketika di kelas-kelas kami itu sering pesertanya mengatakan, bisa ini loh orang-orang yang bermasalah itu mau saya coaching gitu. Lah, kenapa kok hanya yang bermasalah yang di coaching gitu kan? Yang berprestasi itu kan lebih mudah di coaching Bapak Ibu sekalian kan. Orang-orang yang berprestasi itu lebih mudah untuk di coaching. Oke ya, Bapak Ibu sekalian itu. Kemudian coaching ternyata bisa diterapkan di mana saja, Bapak Ibu. Tadi Coach Toto memberikan contoh dalam dunia parenting. Dan sebenarnya, bukan sebenarnya ya, dan yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita meng-coaching diri kita sendiri. Betul ya? Jangan buru-buru setelah pertemuan ini, oke, saya akan langsung meng-coaching anak saya. Nak, sini nak, duduk, saya coaching. Gitu ya. Jangan buru-buru, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Mari kita coaching diri kita sendiri, atau Coach Toto menyampaikan self-coaching atau self-talk. Mari kita berbicara pada diri sendiri. Apakah saya memiliki tujuan? Ya, ini akhir tahun biasanya punya ya. Apakah tujuan saya yang penting di tahun depan? Misalnya ya, 2025. Apa yang penting tujuan saya di tahun depan? Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan selanjutnya hari Senin juga ya, Coach Toto ya? Masih mute, Coach. Oke, ini pertanyaan sekaligus untuk teman-teman yang hadir.
Setujukah kita ngelanjutin kegiatan semacam ini, perbincangan sederhana ini setiap Senin malam? Boleh nih. Tapi sebelum setuju atau tidak Bapak Ibu, apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya? Ya, Di tentu pertemuan melanjutkan. selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tujuan. Tentu saja kami lebih suka bahwa ini bukan menjadi seperti kuliah gitu ya, atau seperti siaran radio gitu ya, sehingga penyiarnya ngomong sendiri Bapak Ibu hanya menyaksikan, tidak. Ini menjadi satu yang interaktif, sehingga apa yang kita bahas di pertemuan mendatang tujuannya Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi Bapak Ibu boleh mulai menyiapkan seminggu ini gitu ya, apa tujuan yang paling penting yang ingin saya capai di tahun 2000. Nah, nanti kita bisa sharing. Oh, saya tujuannya apa gitu ya. Oh, saya tujuannya apa. Nah, dari tujuan itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana coaching memperjelas tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sedikit saya singgung, saya mau lebih bahagia, saya mau lebih sejahtera. Itu bukan tujuan. Gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, siapkan tujuan Anda ya. Nanti Senin depan kita akan bahas. Dan Bapak Ibu, grup kita ini terbuka untuk siapa saja yang mau belajar coaching di grup WA kita. Sehingga Bapak Ibu tidak kami larang untuk menyebarluaskan informasi di grup gitu ya. Dan tidak harus ber-KTP Jogja gitu ya. Jadi ini bukan seperti pilkada gitu, harus menunjukkan KTP, tidak. Siapa saja yang hendak berbelajar dengan coaching, Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas ini. Bapak Ibu boleh berbagi tentang komunitas ini kepada siapa saja. Toh kita virtual gitu ya. Mungkin nanti kita perlu jadwalkan sesekali kita offline. Offline. Ya, Kopi darat. Kan. Nanti boleh rekomendasi angkringan mana yang cocok untuk kopi darat. Oke, siap Kopdar. Wih, mantap. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh berbagi Bapak Ibu sekalian tentang manfaat dari pertemuan ini, komunikasi bagi orang-orang yang ingin mendapat coaching. Dan sekali lagi, coaching tidak hanya untuk orang yang bermasalah. Dan bahkan coaching lebih diutamakan untuk orang-orang yang memiliki tujuan. Lah saya nggak punya tujuan, apalagi nggak punya. Itu lebih-lebih perlu coaching Bapak Ibu sekalian. Oke ya, jadi sepakat ya, kita berjumpa Senin depan. Bapak Ibu sudah menyiapkan tujuan. Ya, ada role play-nya? Boleh. Kalau sudah disiapkan tujuan, Pak. Pak Bambang, ya kan hari ini kita baru membahas apa itu coaching ya. Belum semuanya sudah tahu coaching, Pak Bambang. Jadi mohon bersabar gitu ya. Nanti, dan di grup kita, Bapak Ibu, grup kita itu boleh bertanya gitu kan. Boleh bertanya, Bapak Ibu ada apa, dan di sini kan ada orang-orang hebat ya yang sudah tahu coaching, nanti bisa kita saling bertukar wawasan. Silahkan nanti boleh diajukan di pertanyaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Oh, oke, nanti boleh ya supaya teman-teman yang tidak hadir itu bisa mendapatkan insight apa yang didapatkan dari pertemuan kita. Jadi Bapak Ibu nanti boleh berbagi di grup kita apa insight yang Bapak Ibu dapatkan. Insight itu tidak harus menuliskan persis gitu ya. Apa definisi coaching, tidak, tetapi apa yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, dan Bapak Ibu rasakan. Dari saya itu Coach Istanto. Terima kasih sudah bersama. Saya kembalikan. Terima kasih Dr. Agung. Bapak Ibu sekalian, artinya dari sisi apa pemahaman, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi terrefresh, yang sudah paham menjadi diulang-ulang semakin tebal sambungan sarafnya. Apa itu coaching? Dan apa bedanya coaching dan bukan coaching, peruntukannya kepada siapa. Kalau orang yang belum punya tujuan, maka dia punya tujuan. Kalau yang sudah punya tujuan, semakin jelas dan terpacu lebih cepat untuk mencapai tujuan-tujuan besar lainnya. Dan tadi pertanyaan Dr. Agung, Senin, banyak yang nulis, Dok, setuju pertemuannya. Oke. Tadi Dr. Agung juga menyampaikan, ini tidak harus ber-KTP Jogja. Maka link yang tadi di chatting, Bapak Ibu, saya pasang ulang tuh, Dr. Agung boleh pasang chatting itu, link masuk grup WA itu, bisa diposting atau diundangkan teman-teman Bapak Ibu jika mau belajar coaching di sini, gratis loh, perbincangannya model kaki 5 gitu ya, angkringan gitu. Dan nanti Bapak Ibu juga akan menemukan komunitas-komunitas coaching di daerah lain, boleh ikut sama mereka juga, ya. Ikut di grup ini boleh, ikut di sana boleh, pokoknya rame deh, Indonesia diramein coachingnya gitu, karena memang tujuannya memasyarakatkan coaching Indonesia. Coachnya mah kalau udah Anda berhasil, coachnya hilang Bapak Ibu, disepir ya.
Jadi Anda yang maju, dan tadi Dr. Agung pesan juga, yang hadir malam hari ini, silakan menuliskan insight. Anda belajar apa manfaat, apakah bermanfaat, dan seterusnya di grup WA, supaya yang belum hadir penasaran, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum ditutup, Bapak Ibu, mari buka videonya. Kita mau bikin kenang-kenangan pertemuan komunitas coaching Yogyakarta dengan mengawetkan diri, ya, mengawetkan diri. Kita foto bareng. Dan sayangnya foto yang dibuat ini hanya keluar untuk orang-orang yang videonya terbuka. Jadi yang videonya tidak terbuka tidak ke foto gitu. Yuk, buka sebentar. Terima kasih banyak, ternyata ganteng dan cantik ya. Pak Tito, terima kasih. Kakak Mungkin Sinta, dari terima teman-teman kasih. novice boleh blurnya dihilangkan sehingga yang belakang biar kelihatan. Oh Dikasih yang iya, belakang itu teman-teman terlalu novice, tidak. caranya setting, caranya diklik di kamera dekat, kemudian adjust background effect, blurnya dihilangkan biar teman-teman kelihatan yang di belakang. Boleh yang tahu settingnya? Iya, kliknya di dekat gambar video, adjust background and effect, kemudian diklik yang non, bukan yang blur, ya. Biar teman-teman di belakang. Atau semua wajahnya didekatkan kali Coach Toto ya. Maju Didekatin ke layar. wajahnya Nah, yang dipenuhi belakang satu maju layar. semua itu Yuk, hanya yang belakang 3 maju, orang. biar Ayo. kelihatan. Yuk. Yo, yang Pak belakang Batiar maju. dipasang wajahnya. Iya, oke Pak Batiar sudah. Oke, siapa lagi yang belum buka videonya? Pak Yani, terima kasih. Suster Maria Immaculata, selamat malam Suster. Apakah dari Maumere juga? Kalau iya jempolnya, boleh? Oke, dari Maumere juga. Yes, nampaknya sudah tidak bertambah lagi. Nah, itu masih blur itu ya, Dok. Sudah mendekati masih blur. Caranya di dekat video itu kemudian klik panahnya ke atas, lalu muncul nanti muncul adjust background and effect. Nah, itu yang terselect yang blur. Pilih yang non, yang hitam doang. Nah, lalu di OK ya. Nah, itu dia, itu akan sudah gitu ya. Kalau orang Indonesia Timur bilang itu akan sudah begitu ya. Oke, keren. Yuk pasang wajah di tempatnya. Maju sedikit, senyum ya. Pastikan terlihat. Ini adalah foto kenang-kenangan kita, pengawetan wajah yang hadir di pertemuan komunitas coaching Yogyakarta untuk pertama kali. Kita foto 1, 2, 3. Saya lihat hasilnya sebentar. Oke. Oke, boleh ganti gaya. Mau dikasih love atau apa, boleh. Yuk, dikasih love. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kakak Salvo juga sudah hadir ya. Oke, baik. 2 kali foto, terima kasih. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ini berkecamuk dalam pikiran Anda dan pastikan dituangkan insight-nya di grup WA supaya teman-teman yang belum hadir penasaran, Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita sama-sama akhiri kegiatan kita untuk tetap berlimpah barokah, sehat, dan terus melayani apapun karya kita dengan menundukkan kepala, berdoa menurut keimanan masing-masing, bersyukur karena acara kita sudah berjalan lancar dan bermanfaat. Mari kita hening sejenak, menutup acara kita, berdoa menurut keimanan masing-masing. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa bagi yang sempat minggu depan. Linknya, link WA-nya, bagikan ke teman-teman. Kalau kamu mau belajar coaching, silahkan ya. Coach Gung Asri, Bu Justina, boleh Bu, para guru kepala sekolah diberikan linknya supaya mereka bergabung juga gitu ya. Coach Gung Asri dari Bau-Bau ke utara lagi, terima kasih sudah hadir. Siapa lagi? Dari Flores banyak, ini dari Flores terima kasih banyak, Suster. Ya, terima kasih. Coach Kios, terima kasih pasukannya hadir. Suster Agnes, Suster Maria Immaculata, Bapak Ibu sekalian dari BSD, Pak Yohanes Budi, dari Jogja semuanya, kita bangun Jogja. Kalau jumpa darat berarti yang paling memungkinkan Jogja. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3 nanti saya akan tutup Zoom-nya. Terima kasih banyak.